Selamat sore buat kita semua. Semoga dimanapun kita berada dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Saya Yuswo Nathanael Lenggolan, mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer S1, kelas A tahun 2024, akan mengimplementasikan 3 materi mata kuliah jarak ringan komputer lanjutan. 3 materi tersebut yaitu yang pertama ada IP DHCP, yang kedua DNS, yang ketiga ada firewall. Pengimplementasian 3 materi ini akan dilakukan di Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer lanjutan. Izin kepada Bapak dosen, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memulai penjelasan dari ketiga materi yang saya sebutkan tadi. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu IP DHCP. Apa itu IP DHCP? IP DHCP adalah gabungan dari dua istilah. Yang pertama IP dan yang kedua DHCP. Yang pertama IP. IP atau Internet Protocol adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seperti alamat rumah. Contohnya 192.168.1.10. Dan yang kedua, apa itu arti DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol atau aturan komunikasi yang secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat dalam jaringan. Jadi kita atau teman-teman atau kita siapapun tidak perlu mengatur IP secara manual satu persatu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mensimulasikan IP DHCP di Cisco Packet Tracer. Kita akan mengimplementasikan IP DHCP di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita buat topologinya. Di sini kita buat router dulu. Router di sini menggunakan router yang 1841. Lalu ke switch. Kita menggunakan yang 29524. Lalu PC-nya kita buat PC pertama, kita buat 4 PC kedua, PC ketiga, dan PC keempat. Oke, kita buat 4 PC. Kita akan menghubungkan dahulu setiap bagiannya. Kita menghubungkan yang pertama PC1 ke switch, ini FA0, lalu ini 0/1, lalu PC yang kedua FA0/2, lalu PC yang ketiga ini 0/3, lalu PC keempat ini 0/4, lalu switch dengan router. Oke, ini kita pilih E0/0 merek. Oke, sudah kita pasang.
Sekarang kita buat untuk alamat, kita buat IP-nya. Kita buat 192.168.10.1. Ini untuk alamatnya, ini IP dari routernya. Lalu kita masuk ke router. Di sini kita masuk ke config, masuk ke FA 0/0. Di sini jangan lupa untuk port status kita on kan. Lalu di sini kita masukkan IP dari router tadi, 192.168. Berapa tadi? 10.1. Kita tekan enter. Oke, ini udah bisa kita close. Lalu kita masuk ke router lagi. Kita masuk ke yang ini, CLI-nya, CLI. Oke. Di sini kita bisa menambahkan, di sini kita bisa mengetik untuk awalnya, kita mengetik exit, kita enter. Lalu kita bisa membuat service DHCP, lalu kita enter lagi. Lalu di sini kita bisa membuat IP DHCP full POOL. Di sini teman-teman bisa menambahkan, terserah apa kata yang mau dibuat. Kalau aku buat simulasi 1. Kita enter. Terus kita buat lagi, kita tulis network, lalu kita tulis IP yang router tadi, tapi di bagian terakhirnya yang satunya kita ganti jadi 0. 192.168.10. Ini kita ganti menjadi 0. Satunya kita ganti jadi 0. Baru kita spasi, lalu kita masukkan subnet masknya tadi 255.255.255.0. Oke, setelah ini kita enterkan. Di sini kita isi default lalu garis router, default router, lalu spasi 192. IP dari, kita isikan lagi IP dari router tadi, 192.168.10.1. default router 192.168.10.1. kita enterkan. Lalu kita isi lagi DNS server, lalu 8.8.8.8-nya sebanyak 4 kali. Lalu kita enter. Lalu di sini kita tambahkan
kita buat exit, lalu kita enter lagi. Oke, pengerjaannya di sini sudah selesai. Kita bisa mengclose ini. Sekarang kita masuk ke PC yang pertama. Kita cek apakah yang pengerjaan kita tadi sudah benar atau belum. Kita masuk ke PC yang pertama, lalu kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Di sini untuk static kita buat ke DHCP. Kalau kita buat di DHCP, kalau pengerjaan kita tadi benar, maka ini akan terisi otomatis. Kalau pengerjaan kita benar, apakah pengerjaan kita benar, ini kita buat ke DHCP. Dan di sini DHCP request successful, berarti pengerjaan kita tadi benar. Kita coba ke PC yang selanjutnya. Kita coba ke PC yang kedua. Kita ke IP configuration, kita seperti yang tadi kita buat DHCP, kita ganti ke DHCP, dan ini juga sukses. Oke, kita masuk lagi ke PC yang ketiga. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, DHCP, diganti ke DHCP, ini juga sukses. Kita masuk lagi ke keempat, kita masuk ke desktop, IP configuration, DHCP, ya, dan ini juga sukses. Sekarang kita coba untuk mengirim pesan dari router ke PC 1. Kita coba kita lihat Violet. Oke, untuk ke PC 1 sudah sukses. Sekarang ke PC kedua, Violet, masih Violet. Oke, di sini udah sukses. Kita coba PC ketiga. Violet, ya. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah sukses. Kita coba lagi ke PC keempat, Violet. Kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Jadi keempat PC-nya ini sudah sukses, yang berarti penerapan pengimplementasian IP DHCP yang kita lakukan tadi berarti sudah benar atau sudah berhasil. Baik, sekian dari pengimplementasian IP DHCP menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer dari saya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu DNS. Apa itu DNS? DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang berfungsi seperti buku telepon di internet. Secara sederhana, DNS mengubah nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP seperti 142.250.190.78 yang bisa dimengerti oleh komputer untuk menemukan dan terhubung ke server yang tepat. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pengimplementasian DNS Domain Name System di Cisco Packet Tracer. Saya akan mengimplementasikan materi DNS ini di Cisco Packet Tracer.
Yang pertama kita akan membuat topologinya. Di sini kita buat server. Lalu di sini kita buat PC. Lalu kita buat switch. Sini kita pakai putih switch. Oke, kita langsung hubungkan saja dengan kita menghubungkan dengan garis ini. Kita hubungkan. Oke, setelah kita hubungkan, kita langsung ke servernya saja. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Untuk IP ini kita buat 192.168.1.1. Ini kita untuk subnet masknya kita sini menggunakan 255.255.255.0 untuk default gateway dan DNS nya kita kosongkan saja. Terus kita ke service. Untuk kita masuk ke di sini kita masuk ke HTTP nya DNS kita masuk ke DNS. Untuk DNS service-nya kita on kan. Lalu kita buat di sini namanya terserah, bebas mau dibuat apa namanya. Saya buat di sini ptik.com. Untuk address-nya addressnya 192.168. Terusnya kita buat alamat apa tadi yang kita isi di IP configuration-nya tadi 8.1.1. Lalu kita add, kita tekan add ini. Oke, sini sudah muncul. Lalu ini bisa kita close. Kita masuk ke PC yang pertama. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Untuk IP address-nya kita buat 192.168.1.2. Lantai 1, ini kita 2. Terus ini subnet masknya 252.55.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS servernya 192.168.1.1. Untuk oke, setelah itu kita close, udah bisa kita close. Kita masuk ke PC 2. Kita masuk ke IP configuration-nya lagi. Untuk ini kita buat 192.168. Karena tadi sudah 2, kita buat ini 3. Kita enterkan. Subnet mask yang dipakai 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway 192.168.1.1.
juga DNS server 192.168.1.1. Oke. Coba karena udah siap semua, coba kita tes. Oke, ini udah sukses. Oke, ini juga udah sukses. Server ke PC 1 sukses. Server PC 2 sukses. PC 1 PC 1 ke PC 2 juga sukses. Oke, ini sudah selesai. Biar lebih jelas lagi, kan saya buat dulu sini IP 192.168. Terus SNM ini maksudnya subnet mask 255.255.255.0. Terus sini IP-nya 192.168.1.2. Terus subnet masknya 255.255.255.0. lalu default gateway-nya kita buat gateway aja, gateway biar tidak terlalu panjang. Kita masukkan yang tadi. Kita masukkan yang tadi 192.168.1.1. 255 gateway untuk DNS sama kayak tadi, sama kayak gateway 192.168.1.1. Oke. IP 192.168.1.2.255.255.255.0 gateway 192. Oke, kita masuk ke yang PC yang kedua, yaitu PC yang kedua ini untuk membuat membuat detailnya dulu. 192.168.1.3 ini dari 1.3. SNM-nya subnet masknya 255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya 192.168.1.1. Oke, sudah. Oke, datanya sudah kita buat. Sekarang kita ke menguji atau mengakses DNS melalui web browser. Jadi kita buka dari PC yang pertama tadi. Kita masuk ke desktop, lalu kita buka web browser. Kita ketikkan di sini yang kita tulis tadi, ptik.com. Kita enter. Oke, di sini sudah muncul. Welcome to Cisco Planet. Ini sudah muncul di
PC yang pertama. Kita coba lagi PC yang kedua. Kita masuk ke web browsernya, lalu kita tekan di sini sama seperti yang tadi, ptik.com. Kita tekan enter. Oke, di sini sudah muncul dia. Jadi dapat dikatakan bahwa konfigurasi kita tadi, simulasi kita mengimplementasikan menggunakan dengan DNS berhasil, karena tadi web browsernya sudah bisa juga dan topologinya sudah bisa juga berjalan. Sekian dari pengimplementasian materi DNS. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari suatu jaringan atau perangkat berdasarkan aturan keamanan tertentu. Secara sederhana, firewall ibarat penjaga gerbang yang memutus apakah suatu data boleh lewat atau tidak, demi melindungi jaringan dari ancaman seperti virus, malware, dan akses yang tidak sah. Kita di sini akan mengimplementasikan firewall lewat simulasi di Cisco pakai Tracer. Kita akan mengimplementasikan firewall. Yang pertama, kita membuat topologinya dulu. Kita masukkan server, lalu kita masukkan router, terus kita masukkan switch, lalu PC kita masukkan, kita buat 3 PC. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menghubungkan dari setiap bagian. Untuk menghubungkan server dengan router, kita menggunakan garis putus-putus. Kita pilih capacitor dan over 0. Lalu untuk menghubungkan router dengan switch, kita memakai garis yang tidak putus-putus. Ini juga FA1. Lalu kita pakai lagi FA0/2. Ini FA0. Lalu kita pakai lagi untuk isi kedua. Kita pilih 03. FA0. Lalu kita pakai lagi untuk isi yang ketiga. Ini FA0/4. Oke, setelah semuanya sudah terhubung, kita buat IP dari setiap bagian. Oke, kita buat IP-nya. Server 192.168.11.1. Ini 192.168.1.1. Untuk ini 192.168.1.2. Sini 192.168.1.3. Sini 192.168.1.4.
Sini kita buat 192.168.11.2 FA 0 per 0. Lalu kita rapikan dulu. Kita rapikan. Kita rapikan setiap IP-nya. Setelah sudah rapi semuanya, kita hubungkan server dengan router. Kita langsung ke desktop, masuk ke IP configuration, kita masukkan 192.168.11.1 subnet masknya. Oke, default gateway-nya kita masukkan dari IP router tadi 192.168.1.1. Lalu kita masuk ke router, kita masuk ke config untuk FA0 per 0 nya. Ini kita centang dulu port statusnya. Lalu kita masukkan 192.168.11.2 untuk subnet masknya. Oke, kita masuk FA0 per 1, ini kita on kan. Lalu kita buat 192.168.1.1. Ya, satu. Oke, sudah. Oke, ini udah hijau, tadi yang merah sekarang hijau. Coba kita tes. Oke, ada sukses. Kita juga bisa cek dari sini ping 192.168.1. Oke, kalau sudah kayak gini berarti dia sudah terhubung. Sekarang kita ke PC sekarang. Kita menghubungkan ke PC. Kita masuk ke desktop, masuk ke IP. Lalu di sini kita buat 192.168.1.2, lalu subnet mask sudah, default gateway-nya 192.168.1.1. Kita masukkan IP dari router tadi. Begitu juga yang di sini. Kita masuk ke IP configuration 192.168.1.3. Ya, 1.3. Lalu subnet masknya udah, default gateway-nya 192.168.1.1 IP dari router tadi. Setelah ini kita masuk ke desktop lagi, kita buat 192.168. PC ketiga dari 1.4. Oke, subnet masknya udah, default gateway-nya kita buat 192.168.1.1. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita tinggal mentes. Si valid, kita tes coba
coba dulu. Oke, udah sukses ya. Dari sini coba kita cek, udah sukses. Coba kita buat lagi, udah sukses. Kesini sukses. Pilot masian kita buat lagi, ini sukses. Oke, udah sukses. Kita masukkan lagi pilot. Kita coba lagi. Oke, sukses. Kita juga bisa mencoba dari sini, cek dari apa namanya, dari server, lihat command prompt, kita pingkan PC 1, kita tuliskan 192.168 titik 68.1.2. Oke, udah muncul ya. Kalau udah kayak gini berarti ya udah terkonek. Kita coba PC yang kedua, 68.1.3. ya 1.3. Oke, untuk 1.3 PC kedua udah bisa juga. Kita coba ke PC ketiga, 192.168.1.4. Oke, jadi semuanya sudah terhubung. Di sini semua sudah terhubung. Kita juga bisa mencek dari PC ke server. Langsung kita buat aja ping 192.168 di 11.1. Kita tes. Oke, kalau udah kayak gini berarti semuanya sudah terhubung. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan firewall. Jadi yang mau kita buat, karena firewall itu tadi kan tidak membatasi atau tidak membuat tidak terkoneksi. Jadi kita coba di PC yang pertama. Kita buat PC pertama tidak connect kemana-mana. Jadi kita membuat penerapan firewallnya ke topologi ini PC. Jadi PC pertama ini yang akan kita tidak buat connect. Kita masuk ke router, lalu kita masuk ke CL ini, lalu kita ke bawah, terus kita buat ke kita di conf, bukan conf, kita masuk, kita ketik sekarang akses list. Kalau tadi seperti tadi langsung bisa diketik ini access list 1 deny host 192.168.2, karena yang mau kita
mau kita tidak koneksikan PC pertama tadi ya, 1.2. Oke, satu ini host, enter, akses list 1. Lalu di sini kita masukkan akses list 1 per 1 permit ini, akses list 1 permit ini. Jadi kita enter. Oh sorry, ini salah pengetikan tadi, seharusnya S nya 2. Kita ulang, akses list 1 ini host 191.168.1.2. Oke, kita ulang ya perintahnya tadi, karena di sini aksesnya ini saya salah ketik. Akses list 1 permit ini. Oke, bisa. Berarti karena tadi ya salah pengetikan ya. Lalu kita masukkan int fa 0 per 0. Oke, langsung fa 0 per 1. Langsung kita enter. Setelah itu kita masukkan IP akses group 1 in. Kita enter lagi, lalu kita berikan perintah keluar exit. Kita enterkan lagi. Oke, sudah semua. Jadi setelah udah kita buat perintahnya tadi untuk memutus koneksi dari PC1 ke yang lain. Sekarang kita coba apakah PC1 sudah terputus koneksinya. Kita coba. Ini violet ya, udah violet. Kita coba lagi. Oke, ini udah violet ya, yang di bawah udah violet. Kalau mau apa lagi, kita bisa mencoba dari command prompt. Kita isikan lagi di sini IP-nya PC1 ini. 192.168.1.2. Enterkan. Oke, kalau udah muncul dia request timeout, berarti dia memang udah terputus. Jadi penerapan firewall kita tadi sudah berhasil. Ini udah request timeout. Kalau tandanya kalau sudah dibuat setelah kita mengirim perintah, ada perintah ping, ternyata hasilnya request timeout, berarti dia penerapan firewall kita tadi berhasil. Coba tadi kita tes dari server, sekarang kita tes dari PC. Kita ke server. Kita tes dari PC pertama ke server 192.168. Kita masukkan 168. Kita masukkan IP dari server. Oke, kita enter. Nah, di sini destination host unreachable, yang berarti PC ini tidak bisa lagi menjangkau, tidak bisa terkonek ke server, karena berarti penerapan firewall kita tadi berhasil. Coba kita tes sekali lagi dengan 2.168.11.1. tes.
destination hot unreachable. Penerapan firewall kita telah berhasil. Di sini juga tadi ini violet ya. Coba kita tes lagi sekali lagi. Untuk PC pertama violet. Coba kita tes untuk PC kedua, apakah valid atau tidak, atau sukses. Oke, di sini sukses dulu ya, yang berarti memang betul firewallnya hanya untuk yang kita terapkan tadi, untuk memblokir atau membuat tidak terkoneksi PC pertama. Kita bisa juga coba kemampuan kita buat ke PC kedua. Apakah PC kedua tidak koneksi atau tidak? Kita buat 192.168.1.3. Apakah ini tidak ikut terkoneksi atau tidak? Oke, seperti yang kita lihat ya, berbeda ya. Tadi untuk PC pertama dia request timeout, sedangkan PC kedua dia bisa memunculkan data. Itu berarti penerapan firewall kita berhasil. Jadi cukup sekian dari penjelasan firewall dari saya. Saya mohon maaf jika cukup sekian lah penjelasan dari materi firewall ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Baik, telah selesailah saya menjelaskan dari 3 materi dari mata kuliah jaringan komputer lanjutan, yaitu IP/DHCP, lalu ada DNS, dan ada firewall dengan menggunakan simulasi di Cisco Packet Tracer. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa berguna buat kita semua, terutama saya dalam mempelajari jaringan komputer lanjutan semakin baiknya. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dalam hati, atau penjelasan saya yang tidak jelas dan kurang dimengerti ataupun salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga untuk berlatih lebih baik lagi mengenai jaringan komputer lanjutan. Saya Yusuf Nathanael Nainggolan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.